Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab 5, Sistem Persamaan Linier Dua Variabel SPLDV, Part 2. Ini adalah materi pertemuan ke-19 semester 1, tahun pelajaran 2021-2022, mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP, hari ini, Sabtu, tanggal 20 November 2021. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, tryout TO, ujian sekolah US, uji coba ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika Isna kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Cara mencari himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel SPLDV. Himpunan penyelesaian dari SPLDV adalah nilai X dan Y yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Nah, beberapa metode yang bisa digunakan untuk mencari himpunan penyelesaian SPLDV adalah: pertama, eliminasi atau penghilangan; kedua, substitusi atau penggantian; dan ketiga, gabungan eliminasi dan substitusi; keempat, grafik; dan kelima, determinan ordo 2x2. Nah, untuk yang kali ini kita akan bahas 3. Gabungan eliminasi dan substitusi, kemudian yang keempat, grafik, dan yang kelima, determinan ordo 2x2. Yang ketiga, gabungan eliminasi dan substitusi. Nah, contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 4X ditambah 3Y sama dengan 27 dan 5X ditambah 2Y sama dengan 25 dengan metode gabungan eliminasi dan substitusi. Nah, pembahasannya di sini ada dua pilihan, eliminasi X terlebih dahulu atau eliminasi Y terlebih dahulu. Nah, jika eliminasi X berarti kita kalikan persamaan pertama dengan 5 dan persamaan kedua dengan 4. Oke, perhatikan. Jika dieliminasi X berarti 20X ditambah 15Y sama dengan 135. Kemudian yang persamaan kedua 20X ditambah 8Y sama dengan 100, kemudian dikurangi. Jadi 135 dikurangi 100 itu 35, kemudian yang 15 dikurangi 8 itu berarti 7Y. 20 dikurangi 20 habis. Jadi Y-nya sama dengan 35 per 7 sama dengan 5. Nah, kemudian Y sama dengan 5 disubstitusi ke persamaan 1 boleh, ke persamaan 2 boleh. Nah, di sini contohnya dimasukkan atau disubstitusi ke persamaan 1. Berarti 4X ditambah 3Y sama dengan 27. Jadi 4X ditambah 3, Y-nya kita ganti dengan 5, sama dengan 27, kemudian yang 3 kali 5 itu 15. Jadi 4X sama dengan 27 dikurangi 15 sama dengan 12. Berarti X-nya sama dengan 12 per 4 sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3,5. Nah, dengan catatan, bisa dieliminasi X terlebih dahulu atau eliminasi Y terlebih dahulu, terserah kita. Kemudian yang B, nilai X atau Y yang sudah kita dapatkan tadi bisa disubstitusi ke persamaan 1 boleh ataupun ke persamaan juga boleh. Persamaan 2 maksudnya. Contoh nomor 2, gabungan eliminasi dan substitusi. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2X ditambah 5Y sama dengan negatif 22. Persamaan keduanya, 3X dikurangi 4Y sama dengan 36. Dengan metode gabungan eliminasi dan substitusi, pembahasannya kita eliminasi X, berarti yang pertama
persamaan pertama dikali dengan 3, dan persamaan kedua dikali dengan 2. Berarti 6x ditambah 15y sama dengan negatif 66. Kemudian yang persamaan kedua, 6x dikurangi 8y sama dengan 72. Kemudian dikurangi. Jadi negatif 66 dikurangi 72 itu akan sama dengan negatif 138. Kemudian 15 dikurangi negatif 8 itu 23y. Dan 6x dikurangi 6x habis. Kemudian y-nya sama dengan negatif 138 dibagi 23 sama dengan negatif 6. Kemudian yang y sama dengan negatif 6 disubstitusi ke persamaan kedua. 3x dikurangi 4y sama dengan 36. Kemudian 3x dikurangi 4, x-nya, y-nya kita ganti dengan negatif 6. Kemudian sama dengan 36. Jadi negatif 4 kali negatif 6 itu adalah positif 24. Jadi 3x sama dengan 36 dikurangi 24. PRGT, pindah ruas, ganti tanda. Itu akan sama dengan 12. Jadi x-nya 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4, negatif 6. Oke, catatan seperti tadi biasa kalian bisa lakukan dengan eliminasi X ataupun eliminasi Y. Baru kemudian nilai X atau Y yang kalian dapat bisa disubstitusi ke persamaan 1 ataupun persamaan 2. Nah, kemudian metode yang keempat adalah metode grafik. Perhatikan, tentukan himpunan penyelesaian dari 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Kemudian persamaan keduanya 4X dikurangi 2Y sama dengan 8. Nah, pertama kali kita mencari titik potong persamaan pertama, yang 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Nah, jika X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 6. Jika X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 4, maaf. Jadi 2 kali 0 itu 0, kemudian 3Y sama dengan 12 itu berarti Y-nya sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Berarti kita dapatkan titik 0,4. Nah, kemudian jika yang Y-nya yang 0, berarti 2X sama dengan 12, jadi X-nya sama dengan 6. Jadi kita peroleh titik 6,0. Kemudian mencari titik potong persamaan kedua yang 4X dikurangi 2Y sama dengan 8. Jika X-nya 0, maka Y-nya negatif 4. Dan kita peroleh titik 0, negatif 4. Kemudian jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya kita dapatkan angka 2, berarti 2,0. Nah, kita hubungkan pada diagram Kartesius antara 0,4, titik 0,4 dengan 6,0. Kemudian yang persamaan kedua 0, negatif 4 dan 2,0 kita hubungkan. Oke, nanti kalian akan menemukan himpunan penyelesaiannya sebagai titik perpotongan dua persamaan tersebut atau dua garis tersebut. Contoh yang lebih detil lagi, tentukan himpunan penyelesaian dari X ditambah Y sama dengan 5 dan X dikurangi Y sama dengan 1 dengan metode grafik. Seperti tadi, mencari titik potong persamaan 1, berarti jika X-nya 0, maka Y-nya 5, kemudian kita dapatkan titik 0,5. Dan jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 5, dan kita dapatkan titik 5,0. Selalu X, Y. Nah, kemudian mencari titik potong persamaan kedua, jika X-nya 0, berarti Y-nya negatif 1, kita dapatkan 0, negatif 1. Dan jika Y sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1. Jadi titiknya 1,0. Nah, kemudian hubungkan titik 0,5 dengan 5,0 dan 0, negatif 1 dengan 1,0. Nah, lanjutannya perhatikan grafik berikut. Nah, di sana akan ada titik potong kedua garis, dan titik itulah yang disebut himpunan penyelesaiannya. Jadi di sana ada titik 3,2, jadi 3,2 itu adalah himpunan penyelesaian dari persamaan kedua persamaan tersebut. Oke? Contoh nomor 2, tentukan himpunan penyelesaian dari 3X ditambah Y sama dengan 5,
Kemudian 2X ditambah 3Y sama dengan 8 dengan metode grafik. Kita akan mencari titik potong persamaan 1 terlebih dahulu. Jika X-nya 0 berarti Y-nya 5. Kemudian kita dapatkan titik 0,5 dan jika Y-nya 0 maka X-nya dapat 5/3. Jadi titiknya 5/3,0. Nah, kemudian untuk mencari titik potong yang persamaan kedua, itu yang 2X ditambah 3Y sama dengan 8, berarti X sama dengan 0, maka Y-nya 8/3 atau 0,8/3. Kemudian jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 4, berarti titiknya 4,0. Kemudian gambar diagram kartesius dan hubungkan titik 0,5 dengan 5/3,0, dan yang persamaan kedua 0,8/3 dengan 4,0. Oke, perhatikan gambar di samping berarti ada perpotongan dari dua garis tersebut pada titik 2,1. Maka dari itu 2,1 itu disebut himpunan penyelesaian dari SPLDV tersebut. Metode yang kelima adalah determinan ordo 2 kali 2. Nah, contoh soal nomor 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari 4X ditambah 3Y sama dengan 27. Nah, persamaan keduanya adalah 5X ditambah 2Y sama dengan 25 dengan metode determinan ordo 2 kali 2. Oke, perhatikan nilai D itu adalah determinan, itu adalah koefisien X, jadi 4, 5. Kemudian koefisien Y, 3, 2. Kemudian cara menghitungnya, pojok kali pojok atau diagonal pertama dikurangi dengan diagonal yang kedua. Jadi 4 kali 2 dikurangi 3 kali 5. 4 kali 2 itu 8, 3 kali 5 itu 15, berarti 8 dikurangi 15 sama dengan negatif 7. Nah, kemudian dx itu berarti koefisien X-nya kita ganti dengan konstantanya. Jadi yang tadinya 4, 5, kemudian diganti dengan 27, 25. Kemudian yang koefisien Y-nya sama tetap, atau 3, 2. Berarti 27 dikali 2 dikurangi 3 dikali 25 sama dengan 27 kali 2 itu 54. 3 kali 25 itu 75 dan 54 dikurangi 75 sama dengan 21. Negatif 21. Kemudian di Y, koefisien Y yang kita ganti dengan konstanta. Jadi 4/5, 4/5, terus yang koefisien Y-nya kita ganti 27 dengan 25. Jadi 4 kali 25 dikurangi 27 kali 5, berarti 100 dikurangi 135 sama dengan negatif 35. Jadi nilai X-nya itu adalah dx per D. dx-nya negatif 21, D-nya negatif 7. Berarti negatif 21 dibagi negatif 7 sama dengan 3. Dan Y-nya dy per D. dy-nya tadi negatif 35, D-nya negatif 7. Berarti negatif 35 dibagi negatif 7 sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3,5. Mudah ya? Kemudian contoh soal nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2X ditambah 5Y sama dengan negatif 22. Dan persamaan kedua 3X dikurangi 4Y sama dengan 36 dengan metode determinan ordo 2 kali 2. Oke, pembahasannya. Jadi D-nya sama dengan 2, 3, 5, negatif 4. Berarti 2 kali negatif 4 dikurangi dengan 5 kali 3 sama dengan negatif 8 dikurangi 15 sama dengan negatif 23. Kemudian dx-nya yang koefisien X kita ganti konstantanya berarti negatif 22, 36. Kemudian yang koefisien Y tetap 5, negatif 4. Jadi negatif 22 dikali negatif 4 dikurangi 5 kali 36. Berarti 88 dikurangi 180 sama dengan negatif 92. Kemudian di Y, koefisien Y-nya kita ganti dengan konstanta. Jadi koefisien X-nya tetap 2, 3, kemudian negatif 22, 36. Berarti 2 kali 36 dikurangi
negatif 22 kali 3 sama dengan 72 ditambah 66 sama dengan 138. Jadi X sama dengan dx per D itu negatif 92 dibagi negatif 23 sama dengan 4. Dan Y sama dengan dy per D. 138 dibagi negatif 23 sama dengan negatif 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4, negatif 6. Oke. LKPD 14 Sistem Persamaan Linear 2 Variabel SPLDV Part 2. Soal nomor 1, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 4x ditambah 3y sama dengan 36, 3x ditambah 6y sama dengan 42, dengan metode yang pertama gabungan eliminasi dan substitusi, kemudian grafik, dan determinan ordo 2 kali 2. Soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 5x ditambah 5y sama dengan 70, 6x dikurangi 3y sama dengan 30 dengan metode gabungan eliminasi dan substitusi, kemudian grafik dan determinan ordo 2 kali 2. Kalian pasti bisa, oke? Kerjakan LKPD 14 Sistem Persamaan Linear 2 Variabel SPLDV Part 2. Tulis jawaban kalian di kertas folio, gambar grafiknya pada buku berpeta, kemudian cara penyelesaiannya. Dan kumpulkan langsung di sekolah saat jadwal PAS Matematika. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Sukses buat kalian semua. Jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komentar terlebih dahulu di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.